Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sama bocil-bocil lagi guys, lagi tidur. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Apa kabar semua teman-teman dimanapun berada, anak-anak Abi? Hari ini kita akan share tentang banyak hal penting yang berakar di satu permasalahan. Jadi awal itu hari Kamis kemarin tanggal 6 Mei 2021, berapa Ramadan? 24 apa 25 Ramadan? 24 Ramadan. Itu kita dapat satu hal yang terulang kembali dulu pernah terjadi, yaitu memori handphone tempat kita simpan data-data itu tiba-tiba hilang, rusak. Di file-file selama 5 hari ke belakang, dari 20 Ramadan sampai 24 Ramadan itu 4 hari kita rekam full hampir 25 giga. Dan momen-momen penting itu sekali-sekali gitu buka bersama di 3 yayasan. Kemarin ada touring kita ke Masjid Raya, ada vlog, day vlog 20, 21, 22, 23, 24 hilang semuanya. Jadi bikin Nabi terus ngedrop. Awal jujur aja sih berusaha nggak ngedrop, tapi tiba-tiba ngedrop. Sore itu ngedrop sampai malam ngedrop, terus cancel terawih karena memang kondisi lagi nggak fit juga. Jadi jadwal terawih di cancel, jadwal iktikaf di cancel, jadwal imam tahajud, imam subuh di cancel semua. Ini memang betul-betul drop. Di habis saranin siapapun yang dengar, yang nonton video ini, pantengin terus sampai habis karena kita akan share banyak hal nih. Udah habis catetin juga di sini poin-poin pentingnya. Mudah-mudahan ini bisa ngebantu kita naikkan semangat dan ngebooster lagi di Ramadan ini. Luar biasa nih. Dan pelajaran berharga yang pertama adalah ini nginjarin kita banyak hal. Langsung berhenti sejenak, langsung bertafakur sejenak untuk bisa ngambil langkah yang lebih lagi ke depannya. Kan memang kalau ada kejadian-kejadian yang menghalangi kita itu, ada yang bilang jangan pundung, jangan patah semangat, maju terus. Iya benar emang, tapi ya Habibah ngerasakan sendirilah. Waktu itu tuh betul-betul kita diuji gimana kita harus ngadepin sesuatunya itu dengan gitu. Padahal yang betul-betulnya itu dirasakan adalah galau pasti. Orang udah di set up bener-bener, selesai, udah hilang aja. Nih, kemudian di hari itu terus Habibah teringat puasa Ramadan itu tinggal 6 hari lagi. Dan sebelum nyambut Ramadan, kayaknya kemarin tuh Habibah ngingetin bahwasan kita tuh nyambut Ramadan dengan banyak-banyak syahadat, istighfar sama doa. Ada tuh kalau di habis Bilal tarawih bilang gini, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Nah mungkin selama ini kita lupa syahadatin diri kita untuk nguatin kita. Siapa yang sebenarnya kita sembah nih? Siapa yang kita saksikan ini? Siapa Rasul kita nih? Kita lupa untuk minta ampun sama Allah. Kita lupa untuk minta surga, minta neraka. Jadi hari itu Habibah ditegur dengan satu kejadian itu yang membawa Habibah terus balik, back to Quran, back to Allah, back to Rasulullah. Ampun dah. Kemudian salah satu yang Habibah paling pegang prinsip ini adalah ketika kita banyak masalah, ketika kita ada masalah, itu berarti kita lagi banyak dosa. Atau kita wallahu a'lam, dosa kecil, dosa besar itu Allah nggak mau kita terselimuti dengan hal itu, maka Allah langsung tegur gitu. Dan itu cash di dunia, bukan di akhirat, tapi cash di dunia. Masya Allah. Jadi ngingetin kita lagi untuk benar-benar minta ampun, tobat dari semua yang kita lakukan itu.
kayak permasalahan hari itu tuh mewakili dari segala keluh kesah yang selama ini kita buat. Nah, Allah bayar hari itu supaya kita benar-benar dibersihkan dan diangkat lagi derajat. Masya Allah ya. Kemudian ada lagi nih pelajaran berharga. Kita ini kadang-kadang terlupa, kayak Habibah sebagai content creator, teman-teman sebagai sutradara, menganggap semuanya ini terjadi, menganggap semuanya ini berjalan. Yang terbaik itu adalah yang sudah di-set, yang sudah di setting, yang sudah diperbaiki sedemikian rupa untuk kemudian dikemas dan ditampilkan di orang-orang. Misalnya kayak rekaman suara, voice note, rekaman video, film, kayak gini ya, ini buat konten segala macam. Tapi kita hampir terlupa bahwa kita tuh sebenarnya bermain bukan di itu. Itu adalah rencana kita yang kita publikasikan ke orang. Tapi kita tuh bermain sama Allah bukan di ini sebenarnya. Kita tuh bermain ini di durasi setiap detik yang ada dalam hidup kita. Kita jalanin itu permainan kita sama Allah. Jadi drama yang kita lakukan adalah drama menjalankan skrip dari Allah Subhanahu wa taala. Skenario Allah kita yang jalanin. Tapi selama ini kita tuh hampir terlupa bahwasanya kita yang bikin drama untuk bisa kita tampilkan ke orang. Nah, ini menegur Habibah kali bahwasanya semua ini bukan sia-sia, semua ini bonus aja. Kita bisa bikin podcast, kita bisa bikin video, kita bisa bikin flyer untuk ngebangkitin orang, itu semuanya bonus. Mana yang aslinya? Kita berperan langsung dalam skenario yang Allah berikan. Itu dia. Nih saat kita berjalan nih, tuh yang main. Jadi kalau ada istilahnya bilang dulu di era-era motivasi dulu, sampai sekarang juga sih, bermimpilah saat engkau terbangun. Kenapa? Karena kalau kita terbangun dan kita bermimpi, mimpi itu akan menjadi kenyataan. Kita lakukan apa yang kita impikan. So, perlahan-lahan akan terjadi apa yang kita harapkan, itu akan terjadi insya Allah. Karena sudah kita susun satu persatu. Tapi kalau kita mimpi saat tertidur, ya itu cuma mimpi gitu. Sampai kapanpun dia akan cuma mimpi. Jadi kata-kata ini adalah konteks motivasi. Ingat ya, jangan salah paham konteks motivasi. Maka pesannya di hal ini adalah stop untuk pura-pura, stop untuk main drama. Tapi belajar real lah memainkan drama dari skenario-nya Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ada lagi nih. Banyak nih pokoknya. Jadi hari ini Abi akan luapkan. Sebenarnya kemarin udah dari hari itu juga mau bikin konten, tapi benar-benar nggak mood sama sekali. Bahkan kemarin mau live streaming, cuman ya udahlah, ini disusun sedikit-sedikit walaupun seadanya. Kita lihat coba ya. Rasulullah itu zaman dahulu tidak punya kenangan, nggak punya kenangan dalam ini ya, dalam in memoriam media. Tapi ceritanya itu terkenang ke seluruh antero dunia. Ceritanya itu masuk ke seluruh relung hati kita. Kalau mungkin kisahnya Rasulullah itu difilmkan dan Rasulullah tuh wajahnya ada di dalam film itu, wah, itu mungkin bisa jadi film the best sepanjang masa dan gak akan ada yang bisa satupun nandingi gitu. Kalaulah kisah Rasulullah itu ada difilmkan dari kecilnya Rasulullah, dari sebelum adanya Rasulullah sampai Rasulullah wafat, tuh bakal jadi the one and only film yang booster sepanjang masa. Kisah-kisah kalaulah Rasulullah dulu ngevlog gitu kan, wah, itu bakal jadi vlog terbaik yang bikin kita tuh selalu rindu sama Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak perlu gitu-gituan. Dan hari ini sejarahnya, kisahnya itu tetap membooming ke seluruh dunia, ke seluruh hati-hati umat muslim dimanapun berada. Nah, ini ngajarkan kita lagi bahwasannya dari zaman Rasulullah pun yang dilakukan Rasulullah itu powerful di hari itu. Karena
Apa yang dikasih Allah tentang nikmat yang hari itu kita dapatkan, itulah yang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mengajarkan kita lagi bahwasannya jangan menunda. Hari ini kita diberikan kesempatan, gas terus. Jangan nanti, esok, lusa segala macam. Ada pepatah dari salah satu raja di zaman terdahulu mengatakan bahwa kalau kita beribadah untuk dunia, boleh kita berandai-andai kita akan hidup selamanya. Tapi kalau kita beribadah untuk hari astagfirullah, ini gak ada editan. Tapi kalau kita berbuat untuk melakukan ibadah, jangan tunda, karena berharaplah kita akan mati esok. Jadi hari ini kita habiskan. Nah, yang berhubungan dengan hal ini adalah panggung kita tuh hari ini, bukan esok. Panggung kita tuh sekarang, bukan nanti. Panggung kita adalah saat kita bernafas, saat kita berjalan. Itu yang realnya. Jadi jangan jadikan dokumentasi itu sebagai tujuan utama, tapi perannya sebagai tujuan utama, dokumentasi hanya bonus. Banyak orang-orang yang gak terdokumentasikan kisah hidupnya di dunia, tapi akan terbongkar. Yakinlah satu saat pasti akan Allah bongkar jika memang itu bermanfaat. Karena walaupun kita sibuk-sibuk sebenarnya, Abi buat kayak gini, sebenarnya ini gak terlalu penting juga untuk ditengok orang. Tapi niat Abi untuk YouTube ini salah satunya adalah mendokumentasikan apa yang Abi lakukan dulu, apa yang pernah Abi lakukan untuk suatu saat nanti bisa jadi pembelajaran. Kalau ditengok view-nya ini sedikit, ini buatnya setengah, butuh ini, butuh itu, kurang ini, kurang itu, tapi gak apa-apa. Mudah-mudahan nanti bisa jadi itibar, jadi bahan pembelajaran kita bertahun-tahun ke depannya, insya Allah. Masuk kita ke materi selanjutnya. Tadi belajar dari sepak terjang Rasulullah, jangan ngeluh, karena Rasulullah udah selesai dengan masalah itu. Apa kita yang jadi umat yang ngeluh? Dunia ini cuma la'ibun walahun, cuma permainan yang melalaikan saja. Kita hampir-hampir terlupa, hampir-hampir tertipu bahwa Tuhan kita tuh Allah, Nabi kita Muhammad, kitab kita tuh Quran. Tapi kita tuh hampir-hampir menghabiskan waktu dengan permainan kita sendiri. Kita tuh hampir-hampir menyembah nih gadget kita. Kita tuh hampir-hampir meninggalkan bacaan-bacaan Quran kita. Kita terjebak dalam permainan kita sendiri, kita terjebak dalam kelalaian. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan dari ini ya. Jangan tertipu, jangan sekali-kali tertipu, jangan sekali-sekali lalai. Kalau misalnya Allah kasih kita berhasil dalam satu waktu, dalam satu perbuatan yang ada di dunia, itu bukan berarti kita gini. Kalau Allah udah ngasih kode gini, kita berhasil dalam hajat kita melakukan sesuatu di dunia, itu ada dua kodenya. Satu, Allah pengen kita lanjut untuk kita syiar dengan metode itu. Yang kedua, Allah pengen negur kita jangan merasa tenang di posisi itu, jangan merasa itu segalanya. Bahwasanya kita tuh harus back to Allah, back to Rasulullah, back to Quran gitu. Kita harus tahu mana yang prioritas. Prioritas kita itu siapa? Prioritas kita tuh apa? Prioritas itu kapan? Prioritas kita tuh di mana? Kalau misalnya kayak gini, kan bisa kita balik. Walaupun kecewa berat, memorinya hilang, nggak bisa ngekonten, nggak bisa ngupload, padahal udah direkam habis-habisan gitu kan. Tapi ingat, itu bukan prioritas. Prioritasnya itu adalah membaca Quran, mengamalkan Quran. Drama dengan skenario-nya Allah, back to Allah, back Rasulullah, back to Quran, selesai. Yang kita lakukan ini semuanya metode kita. Dan kalau nggak dapat, nggak berhasil, gagal segala macamnya, jangan galau, jangan pundung, karena itu bukan prioritas. Nice.
Ini ya, jangan menuhankan selain Allah, menuhankan YouTube, menuhankan profesi, menuhankan gelar segala macamnya. Kita ini kadang-kadang proses ria itu ya guys, memang luar biasa nih. Nanti ria kita bahas sendiri. Tapi ria itu gitu. Hampir banyak kita yang salah menafsirkan tentang ria. Di dalam Quran itu Allah bilang, kalau menampakkan apa yang kita berikan itu dalam konteks sedekah ya guys, itu sah-sah aja bagi kamu. Tapi menyembunyikannya ini lebih baik. Karena apa? Konsep ria ini berbahaya. Habibah kemarin juga hampir punya satu konsep gini. Ria itu ketika kita berani memamerkan ke orang, tapi kita nggak mau ngasihnya, itu ria. Tapi kalau kita pamerkan ke orang, terus kita berani ngasihnya dengan tujuan untuk menyindir banyak orang, mengenakan banyak orang supaya ikut berbuat hal yang sama, itu bagi Habibah bukan ria. Tapi itu di syum'ah. Ria, syum'ah ini berbahaya, dua-dua sangat berbahaya. Tapi kalau balik lagi kita ke innamal a'malu binniyat, apa yang kita buat ini adalah tujuannya bukan untuk itu sama sekali. Itu sudah selesai. Tujuannya adalah untuk menggugah hati orang-orang supaya berbuat hal yang sama atau terjun ke hal yang sama. Dah. Nah, semenjak YouTube ini Habibah selalu ingin mendokumentasikan banyak hal ke orang-orang supaya bisa dilihat dan untuk jadi itibar pembelajaran bak. Padahal selama ini tuh disimpan untuk pembelajaran sendiri aja. Tapi banyak hal yang kita pengen lihatkan ke orang, padahal orang tuh nggak peduli tentang itu, apalagi prosesnya. Orang tuh butuh hasilnya. Nah, tapi diuji dengan hal ini, terus Habibah mulai pundung, mulai patah semangat gara-gara Allah nggak pengen kita nunjukkan hal itu mungkin, tapi kita berharap itu bisa dilihat orang. Karena kita udah capek bikinnya, kita udah settingnya itu benar-benar, tapi ternyata Allah nggak mau. Nah, itu harus kita pelajari bahwasanya semua yang kita lakukan tuh nggak semuanya Allah pengen itu dilihat orang. Ada aja lah gitu ininya, hambatannya, kendalanya. Allahu Akbar. Naudzubillah ya, mudah-mudahan kita dilindungi semuanya, kita tetap dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ini juga kita akan sharing tentang beberapa hal di malam-malam Lailatul Qadar itu kemarin ya Allah guys. Itu betul-betul mantap itu ya. Ya hati-hati ya. Di sini ada anak-anak ngadem nih, bocah-bocah. Nah, padahal kemarin guys, kita tuh sengaja di Ramadan ini gak banyak upload karena kita fokusin untuk membuat Ramadan ini menjadi Ramadan yang powerful. Jadi kita fokusin untuk ibadah daripada bekerja begini kan. Nah, giliran kita mengikhlaskan waktu hidup kita ini untuk Allah, dalam pikiran kita kan seharusnya Allah balik nih ngangkat derajat kita, tapi enggak, malah kita dipres lagi, malah kita dipenyet lagi guys. Itu dari giliran kita merelakan YouTube untuk Allah, kita enggak apa YouTube, malah bahan-bahan di YouTube hilang. Allah, itu betul-betul buat kita ya Allah. Ampun ya hamba ya Allah, salah hamba ya Allah, semua salah hamba ya Allah gitu. Dan sampai hari ini file itu belum balik loh guys, 25 giga file hilang gitu. Mau direcovery tapi belum tahu nih caranya gimana, belum dapat dia untuk cara kembalikan filenya. Yang parahnya guys, itu adalah ujian atau bala. Kalau ujian insya Allah bismillah kita mudah-mudahan naik. Tapi kalau bala, naudzubillah, mungkin ada sesuatu yang kita lakukan kita tak sadar. Nah, Allah tegur melalui itu. Allah. Ingat satu hal ini, apa yang kita anggap baik itu belum tentu Allah anggap baik. Apa yang kita anggap buruk itu belum tentu buruk di mata Allah. Insyaallah kalau kita kayak gitu selalu kuat lagi. Ini proses Habibah hari ini nih, di 8 Mei Ramadan ke-26 untuk bangkit kayak gini susah loh guys, betul-betul. Itu dari kemarin hari malam Jumat tuh ya Allah sampai betul-betul lengkap ya. Kehilangan banyak, tapi padahal yang dihilangkan itu, yang kehilangan itu, Habibah yang kehilangan hal itu tuh halnya nggak seberapa, sepele. Kalau nggak diupload pun nggak apa-apa, dia nggak peduli sama orang, nggak berpotensi besar sama orang ini untuk berubah, enggak.
Tapi menurut Habibah itu sangat berharga untuk Habibah bisa simpan, dan di kemudian hari itu bisa jadi remembering. Kayak kita momen-momen jumpa sama anak-anak itu jarang kali guys, betul. Kayak momen-momen khataman di apa? Ya Allah, di mana-mana lah guys. Proses-proses perjalanan itu menurut Habibah membuat kita teringat tentang banyak hal, tapi hilang. Naudzubillah, ya Allah, ampun ya Allah. Yang kita buat di dunia ini itu adalah bonus. Akhirat itu adalah prioritas. Nah, itu jadi tagline. Apa nih? Sama gini guys, karena kemarin juga dapat hal tentang prioritas kan. Kalau memang kita penting sama konten kita itu, kita ngerekam itu, kita simpan dan kita mulai dulu. Ini Habibah kemarin nggak banyak ngekonten, ngerekam disimpan aja. Jadi yang menyebabkan mungkin handphonenya nggak tahan dan itu dia memonya rusak, jadi nggak kebaca. Menghapus file yang membahayakan mungkin dianggap dia itu. Jadi ya gitulah. Pesannya adalah kalau memang kita prioritas, hari itu juga kelarkan. Tuh dia, jangan ada capek nunda nanti segala macam. Manajemennya diperbaiki, kemudian ambil timingnya dan fokusin ke prioritas tadi. Insyaallah selesai. Nah, masalah balik ke Allah, kita memang harus semuanya itu paham Quran, bukan paham bacanya, paham isinya. Karena kalau kita paham isinya, insya Allah enak kita guys. Enak kita ngejalanin hidup ini, tenang, anteng. Apa aja lah, sharing tentang apa aja itu balik ke Quran. Masalah ketenangan Masjid Raya kemarin, ya Allah, itu Abi rasa guys, malam paling tenang seumur hidup Habibah, ya Allah. Banyak masalah di proses menuju ke sana, tapi sampai gitu. Dan ngajarin Habibah banyak hal. Di video itu tuh ada tuh, tapi hilang. Habibah naik kereta bocor, Habibah nempel sendiri, 6.15 baru berangkat, buka di jalan, ngajak anak-anak gak sempat lagi. Allah, dapat di sepanjang jalan tuh ndak ada kenceng-kenceng, slow aja, lihat kanan dapat pelajaran, lihat kiri dapat pelajaran. Masya Allah dah. Apalagi nih ya. Nah, belajar tentang ini kita juga harus gini ya, kalau memang mau terjun ke dunia sharing time ini, kita harus juga safety di banyak media. Misalnya gini, kita harus main di Facebook, Instagram, di Telegram, di WhatsApp, semuanya kita share melalui voice note, kita share melalui aplikasi lagu, kita share melalui video, foto, flyer, tulisan, blog, segala macam. Dan ketika ini masih mending guys, Habibah hilangnya itu sebelum diedit. Ini video-video yang di YouTube ini Habibah upload. Coba yang Habibah download tuh pertinggal, ada yang belum sempat. Kalau seandainya perusahaan YouTube ini ngedown, hilanglah semua guys. Lebih parah. Yang waktu selama ini berjam-jam sambungannya guys, tadi video terputus. Jadi harus punya safety banyak hal di banyak media. Kalau perusahaan YouTube hancur, selesai dah. Waktu berjam-jam yang kita gunakan selama ini untuk edit video dan memperjuangin di YouTube, belum kita simpan video untuk kenangannya guys. Kita berharap server YouTube itulah menyimpan video-video kita nih. Ternyata YouTube-nya ambruk, tumbang, hilang. Aduh, lebih parah lagi. Jadi ngingetin kita semua ini, kita dari Allah dan balik ke Allah. Udahlah, serahin semuanya sama Allah. Balik ke target dan tujuan kita di hidup di dunia ini itu apa? Semuanya itu hanya bunga-bunga aja, ada bonus aja. Oke? Nah, kita tuh diingatkan dengan salah satu profesi tukang parkir. Kok diambil, kita marah. Padahal kan kita memang cuma dititipi apapun itu konsepnya, materi, non material, semuanya kita ini dititipi je. Jangan marah kalau Allah ambil. Selama yang ambil Allah, jangan marah. Apapun prosesnya, metodenya, caranya, kalau Allah kita nggak boleh marah. Udah jalanin aja. Yang penting Allah senang. Yang penting kita tetap dalam lindungan Allah.
balik lagi semangatnya. Intinya kok apa-apa guys, balik karena ya ke Allah dah. Yang buruk-buruk di kita, yang baik-baik itu dari Allah. Ini video mulai macet-macet lagi nih, kumat nih. Mungkin ini handphone yang nggak support lagi nih guys. Bismillah lah, mudah-mudahan. Ini 20 menit udah hampir 4 giga guys. Jadi kita mau tambah lagi. Nah, balik ke tukang parkir tadi ya. Jadi kita tuh kadang-kadang ngerasa nggak adil kok, kita yang diberikan cobaan, kenapa yang lain enggak. Slow, kalau kita diberikan cobaan itu berarti Allah makin sayang sama kita. Kita marahin orang gitu kan, kita perhatian sama dia. Berarti kalau kita makin dikasih cobaan, ingat konsepnya ujian ya, bukan bala. Itu berarti Allah makin sayang sama kita, karena kita pengen dinaikkan, pengen melepaskan seluruh yang ada di dunia ini. Dah, mafi qalbi ghairullah, nggak ada semuanya kecuali Allah. Di hati itu cuma Allah. Ini rekamannya macet-macet. So guys, balik lagi ini setelah handphonenya sudah di refresh. Balik lagi ke yang tadi ya, tema yang tadi, topik yang tadi. Apapun yang terjadi, kesalahan maupun bukan kesalahan kita, ketika ada hal yang senang, ada yang tidak menyenangkan bagi kita, ingat semua itu udah atas kehendak Allah. Tapi yang namanya keburukan itu pasti dari diri kita. Yang namanya kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya harus ikhlas, apapun yang terjadi semua izin dan kehendak Allah, selesai. Itu konsepnya. Kemudian Allahumma ajurni fi musibatil wa khluf li khairum minha. Itu doa yang diajarkan Rasulullah ketika kena musibah. Artinya aja mantap. Ya Allah, berilah hamba pahala dari musibah ini dan ganti yang lebih baik dari ini. Jadi setiap ada musibah, masalah, selalu senang karena pasti Allah ganti lebih baik. Selesai. Memang hidup ini harus punya prinsip guys. Untuk menaikkan kembali, menghidupkan kembali suasana hati kita, semangat kita itu harus pegang balik ke prinsip. Kita dizolimi orang, biarin aja. Balik ke Quran, balik ke prinsip dalam Islam. Rasulullah itu ngajarkan banyak hal tentang kita, tapi kita buta mata hati. Ya, walaupun sebenarnya ada momen-momen ngangenin tuh di video itu ya kan. Udah selesai itu masalah tadi dah. Apalagi ya guys? Ya balik lagi, sebenarnya itu kita di dunia itu menuhankan yang lain. Secara nggak sadar itu kita syirik kecil itu guys. Menuhankan yang lain, menuhankan profesi, jabatan, hobi, tapi lupa ke Allah gitu. Ayo siapa teman-teman yang selama ini sholat itu sering ngebut, balap, doa itu balap ngebut, tapi ngarepnya pengen surga neraka, pengen surga yang paling tinggi. Kalau giliran berharap paling paten, giliran beribadah paling cepat selesai. Hati-hati. Giliran ngadep Allah males, giliran minta pengen berlebihan. Nah, gimana tuh? Hati-hati tuh. Mana lagi ya? Ini dia. Kita tuh kadang-kadang sombongnya tuh gini, seakan-akan hidup tuh lebih lama. Padahal kita tak tahu umur kita nih kapan gitu. Jadi sebenarnya antara dunia motivasi dan dengan dunia syariat nih gini guys, yang bersatu gitu. Tapi ada orang-orang yang ngikutin syariat, tak tahu tren zaman. Ada yang ngikuti dunia motivasi nih, terlelap zaman, tak ngikuti syariat. Jadi sebenarnya dunia syariat nih dipadukan dengan dunia zaman nih. Nah, begini. Harus membuka wawasan, harus membuka mindset, membuka hati. Semua harus dibuka biar gak salah arah. Dan kejadian ini juga ngingetin banyak hal penting guys. Apapun yang hari ini ada sama kita, diamanahkan sama kita, manfaatin sebelum dia pergi atau kita yang pergi. Momen-momen tuh paling penting, momen-momen berharga tuh dimaksimalin guys. Cukup semua yang terjadi itu jadi itibar, pembelajaran. Kejadian yang terjadi sama orang, yang terjadi sama tetangga kita, kejadian yang terjadi sama kita, semua yang kita nampak nih jadikan pembelajaran. Kita lihat sesuatu, bilang sama Allah, ya Allah,
berikan hamba pelajaran dari hal ini. Gitu. Jadi kita tuh pinter, semakin detik yang kita jalan, setiap detik yang kita jalan dalam hidup kita memberikan kita semakin pinter, cerdas dalam menjalani kehidupan, mempersiapkan bekal akhirat. Gitu ya. Dan ambil hikmahnya, semua tuh ada hikmahnya guys. Jadikan sesuatu tuh jadi buat kita lebih dewasa ngadepin sesuatu. Ingat kita ini menuju kemenangan. Fokus. Kita tuh diajak Allah untuk kemenangan dan kita fokus untuk mencapai kemenangan. Fari. Terus kita gini, anehnya tuh kita gini, baru kehilangan sedikit aja, terus kita galau. Gimana orang-orang yang kena banjir, longsor, kebakaran, tsunami? Itu kan lebih parah dari kita. Kehilangan banyak hal. Bukan benda, tapi orang-orang yang bernyawa bahkan. Kita tuh harus belajar dari mereka. Kita selama ini diberikan kenyamanan tuh lalai. Tapi ingatlah bahwasannya mereka tuh lebih parah dari kita. Semua tuh lagi-lagi ngingetin kita dengan metode bonus. Semua ini bonus aja lah. Apa yang gak pernah dilakukan Rasulullah terus ada sama kita hari ini kita lakukan dan berhasil, bonus saja, metode bonus. Semuanya itu udah ada, selesai dilakukan di zamannya Rasulullah, di zamannya para sahabat, zaman-zaman terdahulu. Udah habis kupas tuntas tuh tentang bahasan dunia ini, akhirat udah selesai. Kita nih yang baru-baru ini menemukan hal baru, metode baru tuh bonus ajanya. Terus kita seolah-olah menganggap kita yang paling benar. Alhamdulillah. Guys, ini Habibah buat ini untuk nasihatin diri Habibah pribadi ya, tapi mungkin ini bisa bermanfaat sama guys-guys semua, makanya Habibah share. Oke? Lanjut bagi yang mau nonton. Kita lagi cari apa lagi nih? Semua ini tipuan acting yang kita buat berdasarkan rencana dan skenario kita. Yang asli itu rencana dan skenario dari Allah, kita main peran di dalamnya. Drama itu yang asli. Drama yang real. Itu materi habis sama anak-anak tuh. Hidup kamu drama atau nggak drama? Ayo jawab tuh. Hidupnya drama atau nggak drama? Kenapa? Unik tuh pertanyaan itu tuh. Kemudian semua dokumentasi yang kita buat dalam hidup ini tuh, itu tujuannya untuk kenangan aja. Bonus kenangan. Jadi kalau nggak bisa, nggak kedapetan, gagal, ya jangan pudung. Kenangan di CCTV-nya Allah lebih berharga. Allah akan buat orang-orang tuh membuat sejarah tentang hidup kita. Kalau memang hidup kita tuh penting bagi orang. Selesai. Lagi ya. Bukan jadi tujuan utama, ingat ya guys, bukan jadi tujuan utama hidup. Kita tuh harus usahakan sesuatu semaksimal mungkin. Serahnya sisanya tinggal serahin aja ke Allah. Dah. Mungkin kita merasa kita udah maksimal tapi gagal, nggak bisa kayak gini nih. Bukan. Tugas kita tuh berusaha, tapi tugas Allah yang mengabulkan atau tidak. Itu ya. Intinya balik lagi kalau Allah senang, intinya Allah senang. Kalau Allah senang udah gak apa-apa, selamat hidup kita tuh. Kayak Abi bahas kemarin sama anak-anak ini, ada kita tuh setan pro player. Godaan itu bukan kaleng-kaleng, kayak gini-gini doang ini. Membalikkan akidah, melemahkan iman. Kalau habis kena terjang musibah, masalah, seharusnya makin dekat sama Allah, tapi enggak. Terus kita malas, pundung, ya Allah, kenapa aku ya Allah, lemes letoy. Hati-hati tuh kita tuh kena godaan setan pro player. Ya udah nanti jujur ini setan pro player aja lah. Makin galau, malah makin males sholat, malah males ngaji, males sholawat, kan? Berarti itu kita kalah. Jangan sampai kita salah arah. Di godaan setan pro player. Maafi qalbi ghairullah tuh, buat apa-apa tuh ingat jangan untuk kegabutan, tapi untuk mencari manfaat, mendebar manfaat
Tuh, biar bisa diambil pelajarannya bagi siapapun yang lihat, yang dengar, yang dapat itu. Aduh. Kalau misalnya gini, yang nggak pala berfungsi kali, kita buat tuh nggak pala bermanfaat kali, dan cuman ngabis-ngabisin hidup kita, udah tinggalin aja, nggak penting. Yang bisa bermanfaat, besar lagi manfaatnya, itu perjuangin itu. Tapi kalau udah sedikit manfaatnya, bahkan hampir-hampir tidak penting, ngabis-ngabisin waktu hidup kita untuk dekat sama Allah, tinggalin aja tuh. Kadang-kadang kita nih terpaku dengan satu hal, hubud dunia, tapi meninggalkan kita dari kehidupan zuhud. Masya Allah, naudzubillah. Kemudian hibur diri dengan Quran, hibur diri dengan Allah, jangan yang lain. Kita tuh kadang-kadang hibur diri dengan refreshing, karaoke, apalah segala macam. Alhamdulillah, balik ke Quran, balik ke Allah. Dah, hibur diri dengan kisah-kisah Rasulullah tuh, baca kisah tuh. Kalau kita kena musibah nih, Allahu Akbar, galaunya minta ampun, balik ke kisah-kisah ke Rasulullah tuh. Kisah-kisah ke para nabi tuh, para nabi. Ya Allah, para sahabat tuh, betul-betul nampar hidup kita nih. Kita nih bahwasannya tak sejumil pun kita dapat mengimplementasikan apa yang ada di kehidupannya zaman Rasulullah tuh. Banyak yang nggak kita buat nih dalam hidup ini, kita lalai semua nih dah. Kalau kita nih yang ada di diri kita nih Allah mau buat hilang, hilang aja. Bukan karena kelalaian kita. Allah mau buat hilang gitu, kita malam naruh handphone di rumah, di bawah bantal, pagi hilang, ya hilang aja gitu. Cuman kan semuanya pasti ada rentetan kejadiannya gitu. Intinya kata-kata itu menguatkan akidah kita supaya semua ini datangnya dari Allah, balik kepada Allah. Itu dia. Apa nih? Tunggu ya. Tar. Udah. Dah. Itu aja lah guys. Untuk hari ini. Teringat Abi pesan-pesan di video itu yang hilang tuh, banyak momen-momen yang belum pernah kita lakukan sebelumnya guys, kayak kita iktikaf bareng, makan bareng gitu. Selama ini belum sempat terekam, tapi itu terekam dan hilang. Mohon doanya guys untuk semuanya, mudah-mudahan filenya bisa balik dan kita bisa sharing lagi banyak hal di situ melalui itu. Oke, hari ini mudah-mudahan bisa nemenin puasanya jadi booster semangat dan bisa jadi barokah manfaat untuk kita semua. Barakallah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kurang lebih mohon maaf, kalau kita menampun, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.